saya sewain. Nah, waktu tanahnya saya sewain, sewa tanah ini ngasih uang saya bobok. Ini saya dapat dari tanah ini. Tapi tanah ini dibeli dari mana dulu? Dari pendapatan saya kan. Pendapatan itu aktif income, saya aktif berpendapatan. Tapi tak belikan tanah. Tanahnya ngasih uang sama saya, jadi saya pasif gitu. Jadi maksud saya ya. Nah, ini penting. Nah, itu artinya pendapatan diubah jadi aset. Terus aset memberi pendapatan. Nah, ini pendapatan masuk jadi aset. Aset berputar memberi saya pendapatan. Saya pupuk pendapatan. Betul. Nah, seperti saya dulu perusahaan saya, ekspedisi saya dulu, saya kan korban, tidak habiskan uang korban, kasih uang hasil korban 1.500.000 singkirin, konseling pengusaha, pengusahanya malah dijamah, transfer uang saya 50 juta, tak singkirin, saya juga suka neko-neko, hidup saya tak sederhanakan supaya bisa terus menyelengi. Lama-lama ini uang ini kan ngumpul nih, pendapatan, tak jadikan aset. Asetnya diputar, jadi aset lagi. Lama-lama saya punya modal dirikan perusahaan. Tak kasih adik saya uang ini. Nah, ayo kita bangun ekspedisi. Nah, uang itu hasil putaran apa? Pertama kali dulu hasil saya pelayanan. Tapi saya kan nggak menghabiskan uang ini. Pelayanan, kumpul, periksa dana. Kadang-kadang kumpul, bisa beli itu. Kalau bisa beli saham BCA itu imbal balik tak beli banget. Saham BCA, kumpul. Nah, itu kan usia itu tahunnya. Nah, ini contoh aja supaya kalau Anda ngobrol sama ini bukan tentang Anda. Nanti kalau Anda ngobrol sama Ismail, berarti bahwa jangan selalu menghabiskan pendapatan. Pendapatan yang masuk itu ditabung, diparkir, tapi berpikirlah pendapatan ini jadi aset supaya aset bekerja. Nah, aset itu juga namanya bisnis juga kan. Hanya saya punya perusahaan kan. Sekarang perusahaan saya kan memberi saya gaji tiap bulan, tiap tahun saya dapat dividen. Tapi dulu kan saya awalnya kan dari pendapatan. Nah, sekarang saya punya perusahaan. Lah perusahaan ini, karena saya bobol, perusahaan ini ngasih saya terus sekarang. Tapi dulu adanya perusahaan cikal bakalnya apa? Kan berdarah-darah dulu awalnya. Kan setia untuk tidak mengkonsumsi habis uang saya. Makan secukupnya aja lah. Dandan ya pakaian dulu banyak dikasih orang, ya pakai yang ada deh. Nggak suka menor-menor. Jadi uang tabungannya ada terus. Nah, itu dia pentingnya mengajar jemaat untuk tidak jadi jemaat konsumtif. Jemaat yang lihai mengisikan income. Supaya income dari aktif income nanti berubah jadi aset menjadi passive income. Jadi sebenarnya kesuksesan finansial itu intinya itu dong. Pendapatan masuk, enggak dihabiskan, ditabung, dijadikan aset memberikan passive income. Nah, saya masuk ke dalam pemikiran yang sederhana supaya Anda bisa memahami, karena kalau bahasa ekonominya berat-berat, nanti malah nggak ngerti. Nah, jadi mulai itu yang bekerja bukan orangnya, tapi uangnya yang mulai bekerja. Nah, passive income tadi, ini ya, tadi income kan, aktif income masuk kan, terus dirubah jadi aset. Nah, passive income itu ada 3 sumber. Nah ini dia. Ini ada 3 sumber dari passive income. Mohon Anda kuasai supaya kalau ngobrol sama jemaatmu, itu jemaatmu tuh lihai. Kalau mereka dapat pendapatan, mereka dapat income, mereka tahu bagaimana income itu nantinya akan menjadi 3 macam sumber passive income. Yang pertama itu namanya paper asset atau aset kertas. Nah, dulu saya rajin banget duit saya yang saya dapat dari khotbah, saya dapat dari konseling, itu dapat duit kan?
itu pelan-pelan tak ubah ke seluruh ini dan faktor aset ini. Tapi menurut saya itu main lama yang mungkin di sekitar reksadana saham itu. Coba Anda lihat itu, deretan itu semua bagus tuh. Ada yang bisa nulis lagu, ngarang lagu, nulis buku, itu juga bagian dari faktor aset kertas atau paper asset. Coba kalau Anda lihat ya, dari situ Anda lihat apa itu? Ada dividen. Dividen itu maksudnya Anda punya bisnis dan bisnis itu setiap tahun ngasih Anda. Atau bunga deposito. Deposito itu risikonya minimal. Tapi deposito itu bisa, Anda mesti pilih yang gede bunganya. Karena kalau enggak, deposito itu akan digerus oleh inflasi. Karena deposito kecil. Pemerintah sekarang mengeluarkan juga obligasi pemerintah. Jadi ini pemerintah mengeluarkan surat hutang, Anda nabung ke pemerintah, dan pemerintah menganggap itu instrumen investasi yang bagus, aman, menguntungkan, karena itu punya negara. Jadi negara itu diutangi sama Anda. Nah, Anda beli surat hutangnya, nah negara utang sama Anda, itu namanya obligasi pemerintah. Itu banyak, Anda tinggal klik aja di Google, obligasi pemerintah Indonesia, Anda tinggal pilih mau beli yang mana. Murah, uang kantongmu itu bisa membelinya. Terus, obligasi swasta, wah ini banyak nih swasta ini. Jadi pihak swasta itu mengeluarkan surat hutang, Anda kayak ngutangi mereka, gitu. Resikonya lebih tinggi, tapi profitnya lebih besar, gitu. Ini nggak apa-apa. Ini dijamin sama pemerintah juga, gitu ya. Terus ini Anda kalau ngomong sama jemaat juga bisa gitu kan. Ada saham ini resikonya lebih tinggi. Misalnya saya kalau punya pengetahuan saham gitu ya, jemaat itu diajar untuk beli sahamnya blue chip dong, saham yang aman dong, misalnya BCA, misalnya apa lah ya. Saya bukan orang BCA loh ya. Tapi ada saham-saham blue chip kan, Mandiri atau saham perbankan atau Unilever atau saham-saham yang seperti itu lah. Itu yang oke. Reksadana itu ada tuh, saya catat reksadana. Reksadana macam-macam juga. Anda mesti search di Google atau di YouTube. Belajar reksadana itu apa sih? Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham yang resikonya tinggi tapi waduh untungnya juga besar. Atau kalau mau aman, reksadana campuran. Ini uangnya kecil, ya ampun. Bapak Ibu, dulu saya mainan reksadana itu uangnya kecil. Tapi daripada enggak, kecil lama-lama jadi bukit. Daripada enggak, ini bukan ngajari Anda itu untuk salah loh Bapak Ibu. Ini aku sekarang banyak hamba-hamba yang sadar kok hilang ya begitu ya. Baik. Inflasi. Ya, daripada uang Anda itu habis untuk makan gitu ya. Maka kalau memang ada kelebihan itu beli instrumen investasi dilindungi pemerintah. Ini sah, ini tidak berdosa, ini uangmu sendiri, tidak hasil nyolong, enggak. Ini hasil dari menyingkirkan sebagian pendapatan supaya berkembang uangmu, enggak digerus. Ya, kalau Anda pegang uang cash, kertas, uang fiat, logam atau kertas itu habis. Semua uang fiat itu habis digulung inflasi. Kalau Anda nabung di rumah Anda punya celengan ayam, nah itu nanti kalau celengannya ayam dipecah udah nggak ada harganya, karena inflasi. Nanti ayamnya udah penuh uang, begitu dipecah udah kena inflasi. Nah jadi ini hal yang Anda patut pelajari dan itu ada sumber belajarnya. Aku tujuannya begini ngomong sama Anda supaya Anda tuh kalau ngobrol-ngobrol sama jemaat itu dicerahkan gitu loh. Oh, ada instrumen investasi untuk mutar dana uang kita yang nganggur gitu. Dan saya sedang nggak ngomong sama saudara investasi bodong, beda. Ini semua resmi, ini semua obligasi pemerintah, surat berharga pemerintah, royalti, semua ini bagus gitu. Nah, kalau Anda belum lihai, Anda bisa punya mentor kok yang bisa menolong Anda bagaimana sih cara masuk reksadana. Oh, kalau Anda lihat YouTube misalnya, wah banyak yang ngajar reksadana. Reksadana bagus-bagus. Anda bisa main di 100.000, nanti mainnya reksadana campuran. Nanti pihak manajer akan reksadana itu begini loh. Reksadana itu begini.
Ada sekelompok perusahaan yang punya sekelompok manajer. Manajer ini mikirin uangmu, ditaruh di mana uangmu yang bagus bisa berkembang. Nah, si manajer ini ketemuan, terus ngobrolkan tentang duitmu, terus duitmu tuh diatur jadi manak-manak gitu. Itu namanya reksadana. Dan reksadana ini dilindungi OJK, diawasi OJK. OJK itu orangnya pemerintah. Jadi reksadana itu aman, itu bukan judi. Itu instrumen investasi reksadana. Itu nek untuk pendeta paling aman ya reksadana itu. Gitu loh. Kalau main saham belum terlalu bisa, ora usah sok-sokan. Habis. Kalau reksadana ini enggak. Reksadana ini gini loh. Kalau saham, Anda beli saham, kan yang mikir Anda. Waduh, saham yang dibeli jeblok. Nah itu kan tergantung pikiran Anda, cerdasnya melihat pasar saham. Jangan, kalau itu butuh kecerdasan. Kalau ini enggak, ini ada orang mikirin uangmu. Uangmu dipikirkan secara manajemen keuangan, terus mereka memutuskan uangmu berkembang bagaimana. Itulah reksadana. Namanya manajer finansial, manajer keuangan yang ada di situ yang ngaturin uang Anda. Ini bahasa aku gampang banget. Coba gampang banget buat ini. Ya. Nah, ngerti ya? Nah, itu dilindungi pemerintah. Teman-temanku, hamba Tuhan yang belum bisa canggih keuangannya, yang tidak mainan saham, yang ragu mainan yang lain, nah reksadana udah wis aman. Misalnya gitu ya. Saya bukan pedagang reksadana, tapi saya memberikan solusi belajar awal supaya duitmu itu nggak entek dicelengi. Tapi nek dicelengi bank habis inflasi, lebih baik dicelengi tidak di sana, dicelenginya di tempat yang ini bisa beranak tanpa tergerus inflasi, gitu loh. Nah, kalau Anda taruh uang Anda di bank tidak apa-apa, bank bagus, bank juga sah, cuman jangan semua ditaruh di sana. Nanti kan balapan sama inflasi kan. Orang mana-mana, enggak itu. Jadi sementara parkir di bank hanya untuk Anda ambil cepat. Tapi ada yang Anda simpan untuk Anda tinggal bubuk. Reksadana, simpan bubuk. Saya punya saham, simpan bubuk. Nah itu tidak diambil. Itu dibiarkan di lama-lama. 5 tahun kemudian Anda cek, lumayan. Itu Anda nggak pusing. Nah, yang Anda perlu pikirkan cuma begini. Ini reksadana saham, reksadana saham agak beresiko. Jadi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Oh, dicari 3 itu campuran loh. Ini reksadana yang paling beresiko itu reksadana saham. Karena beresiko 20% baik dari 100.000, 20.000 rupiah di reksadana saham. Tapi yang paling aman reksadana pasar uang. Wow, itu 70%. Nah, sisanya 10% di reksadana pendapatan tetap. Oh, jadi dikecaknya jadi 3 ini, campuran namanya. 70, 30, 10, apa? 50, 20, 30. Nah, itu campuran. Nah, dengan begini Anda tuh bisa ngajari jemaat supaya duitnya tuh nggak habis terus loh. Hanya untuk beli bank. Daripada beli bank, mending beli masa depan loh. Terus bisa mikir nanti anakmu itu butuh duit kita juga ke depan. Nah, kita tuh ngopi, makan, pokoknya demi hidup yang nikmat saja. Tapi kehilangan tempo depan hari kita gitu loh. Nah, ini saya akan serahkan kepada untuk belajar sendiri. Tapi yang kedua kita melangkah ke properti ya. Properti. Apakah Anda ada yang punya properti?